Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan puja kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita bertemu kembali dalam kajian Islam online yang diselenggarakan oleh Yayasan Bunyan. Baik, agar kajian Islam kita secara online ini yang diselenggarakan oleh Yayasan Bunyan Jakarta, kita buka sama-sama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tema kita hari ini adalah kita membahas salah satu surat dalam Al-Quran, surat Al-Furqan, surat ke-25 ayat 63 sampai dengan ayat 76. Ya, bisa nanti dibuka Al-Qur'annya ya. Surat Al-Furqan ya, surat yang ke-25 ayat 63 sampai dengan ayat 76. Ya. Baik, akan saya bacakan saja artinya ya. Surat Al-Furqan ayat 63 sampai dengan 76 ya. Adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan dengan rendah hati, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka, kata-kata mereka yang menghina, mereka mengucapkan salam. Dan orang-orang yang menghabiskan waktu malam untuk beribadah kepada Tuhan mereka dengan bersujud dan berdiri. Dan orang-orang yang berkata, "Ya Tuhan kami, jauhkanlah kami dari azab jahanam dari kami, karena sesungguhnya azab itu membuat kebinasaan yang kekal. Sungguh, jahanam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman." Dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih adalah orang-orang yang menginfakkan harta mereka dengan tidak berlebihan dan tidak pula terlalu berpikir di antara keduanya secara wajar. Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahan yang lain, dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina, dan barang siapa melakukan demikian itu, niscaya dia mendapatkan hukuman yang berat. Ya, ini akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat, dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina. Kecuali orang-orang yang bertaubat dan beriman dan mengerjakan kebajikan, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan barang siapa bertobat dan mengerjakan kebajikan, maka sesungguhnya dia bertobat kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya. Dan orang-orang yang tidak memberikan kesaksian palsu, dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka berlalu dengan menjaga kehormatan dirinya. Dan orang-orang yang apabila mereka diberi peringatan dengan ayat-ayat Tuhan mereka, mereka tidak bersikap sebagai orang yang tuli dan buta. Dan orang-orang yang berkata, "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa." Mereka itu akan diberi balasan dengan tempat tinggal yang tinggi dalam surga atas kesabaran mereka. Dan di sana mereka akan disambut dengan penghormatan dan salam. Mereka kekal di dalamnya. Surga sebaik-baiknya tempat menetap dan tempat kediaman. Nah, tadi saya bacakan tadi surah Al-Furqan ayat 63 sampai dengan 76, artinya ya Bu ya, nanti bisa dicek dalam Al-Qur'an ini ya Bu ya. Nah, kita akan membahas mengenai siapa hamba-hamba Allah yang Ar-Rahman ya. Jadi di ayat 63 itu siapa orang-orang yang termasuk hamba-hamba Allah yang Ar-Rahman, yaitu yang pertama tadi adalah orang yang di tengah orang banyak ya, dia tidak congkak, dia tidak sombong ya, dia tidak menyakiti hati orang lain ya. Orang-orang yang betul-betul menjadikan posisi dirinya adalah orang yang santun, orang yang membuat kebaikan, keberadaannya bermanfaat buat orang lain, dia tidak ada rasa sombong, rasa congkak, rasa menghina, tapi keberadaannya itu adalah keberadaan yang membuat kemaslahatan, membuat manfaat di sekitarnya. Sebenarnya juga ya, orang yang dikatakan hamba-hamba Allah yang Ar-Rahman itu ya, menurut Al-Furqan ayat 63 sampai 76 ini adalah mereka yang menghabiskan malamnya dengan sujud dan berdiri Tuhan mereka, yaitu mendekatkan diri kepada Allah dalam salat malam dan ibadah lain. Ya, jadi orang-orang yang memang menyisihkan waktunya ketika orang lelap ya, tidur istirahat dalam kenyamanan, dalam pulas gitu ya, tapi dia bangun untuk menghadap Allah, bangun untuk bermunajat kepada Allah, bangun untuk berdoa kepada Allah. Orang-orang yang menyisihkan waktu malamnya untuk
bermunajat kepada Allah. Itu adalah hamba-hamba Allah yang Ar-Rahman. Siapa lagi hamba-hamba Allah yang Ar-Rahman itu ya? Di sini juga dikatakan yaitu adalah orang yang tetap berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari siksa neraka dan senantiasa sungguh-sungguh dalam beribadah, dan berdoa supaya dia jangan dijauhkan ya dari azab dan jahanam, azab neraka, sehingga dia bersungguh-sungguh dalam beramal. Karena kalau kita lihat dalam Al-Quran ini banyak sekali peringatan-peringatan, balasan-balasan bagi orang yang beriman adalah surga jannah Allah, dan bagi orang yang kafir, bagi orang yang ingkar adalah tempatnya dalam neraka. Banyak sekali peringatan-peringatan, ada kabar gembira, kabar peringatan. Apakah tidak cukup kabar gembira itu membuat kita semangat untuk mengejar ridha Allah? Apakah kita tidak menjadi orang yang sampah khauf, takut ketika ada azab-azab itu? Ya Allah informasikan, beritahukan dalam Al-Quran, dalam Kalamullah, sehingga kita berhati-hati, waspada, sehingga kita menghindar dari apa-apa yang Allah tidak ridhai dan apa-apa yang bisa menjerumuskan manusia ke dalam azab Allah. Alhamdulillah, dari semoga kita terhindar dari azab Allah. Itu adalah orang Ar-Rahman. Jadi bagaimana dia senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan dan berdoa agar dihindarkan dari siksa neraka. Selanjutnya, apalagi yang dikatakan orang-orang yang hamba Allah yang Ar-Rahman itu adalah mereka yang membelanjakan harta mereka dengan tidak bersikap berlebihan dan juga tidak kikir, tetapi pertengahan antara keduanya. Jadi dia diberikan anugerah oleh Allah, ya diberikan harta oleh Allah, ya kalau rezeki oleh Allah harta, nah dia belanjakan di jalan Allah, ya tidak berlebihan sehingga kelihatannya boros, sehingga dia menzalimi diri dia gitu kan, tapi juga tidak pula terlalu kikir. Ambillah pertengahan di antaranya. Karena semakin kita banyak berinfak, semakin banyak kita bersedekah, semakin kita beramal saleh, sebenarnya harta itulah akan menjadi sedekah itulah nanti akan menjadi penolong kita nanti insya Allah. Dan itu Rasulullah merupakan contoh teladan kita, ya banyak melakukan contoh-contoh kepada kita bagaimana keutamaan kita membelanjakan harta kita, ya tidak bakhil, tidak pula terlalu berlebihan, tapi ambillah pertengahan di antara keduanya. Kemudian setelah itu siapa lagi hamba Allah yang Ar-Rahman, yaitu adalah orang yang memiliki sikap menjaga diri dari menyekutukan Allah. Ya memang sekarang mungkin orang tidak menyembah berhala, orang tidak menyembah dalam bentuk patung-patung, tetapi kadang banyak orang sekarang penyembahan mereka kadang dengan kedudukan, dengan kekuasaan, dengan harta, dengan tata, dengan wanita gitu ya, dengan kebanggaan terhadap kekuasaan, harta, anak-anak, ya kemudian kendaraan yang mewah, rumah yang mewah, ya itu jangan sampai membuat kita terlalu daripada Allah, karena semuanya itu adalah punya Allah, semuanya dititipkan oleh Allah. Kalau itu semuanya itu milik Allah, berarti Allah yang maha kaya. Kenapa enggak kita menyerahkan diri kita kepada Allah? Semua apa yang ada di langit dan di bumi ini adalah semuanya dalam genggaman Allah. Oleh karena itu kita belanjakan harta kita di jalan Allah, kemudian setelah itu tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, termasuk tadi kedudukan, harta, jabatan, ya sehingga melalaikan jalan Allah, bahkan memperoleh sesuatu itu melakukannya dengan hal-hal yang Allah larang. Itu jangan sampai terjadi, ya. Selanjutnya ya dalam surat Al-Furqan ayat 63 sampai 76 ini juga diingatkan, ya mereka yang menjaga dirinya dari hal-hal yang perselisihan, persengketaan, bahkan yang hal-hal yang bisa menghilangkan nyawa seseorang, itu jangan sampai terjadi. Karena dalam pergaulan, dalam berinteraksi dengan masyarakat kita jadi perbedaan, terjadi ini ya. Kita lihat kadang-kadang dengan hal-hal masalah sepele, kadang dengan kata-kata yang kurang santun, kata-kata yang menghina, kata-kata yang ketus, kasar itu yang membuat amarah, ya sehingga terjadilah perselisihan, bahkan kadang-kadang perselisihan itu terjadilah perkelahian. Kadang perkelahian itu bisa menghilangkan nyawa seseorang. Itu jangan sampai terjadi. Karena orang yang Ar-Rahman itu adalah orang-orang yang lembut, ya, orang-orang yang saling berkasih sayang, orang yang saling memaafkan, dan orang yang saling membuat kebaikan, yang membuat sesuatu hal yang nyaman, tenang, damai. Karena Islam itu adalah damai. Agama Islam adalah agama kedamaian. Islam diturunkan untuk membawa kemaslahatan untuk seluruh umat manusia. Dan yang terakhir, ya, dia juga orang-orang yang Ar-Rahman telah menjaga diri dia, ya, dari hal-hal yang pergaulan yang tidak baik, pergaulan yang bebas, perzinahan, ya. Nah, sekarang banyak hal-hal yang membuat manusia itu lahir dan lengah, godaan manusia, ya.
yang bukan muhrim kita, yang bukan hak kita, ya jangan didekati ya. Kita punya pasangan masing-masing, ayo kita berbakti kepada pasangan kita masing-masing ya. Ayo kita membentuk keluarga kita sakinah mawadah warahmah. Yang sudah berkeluarga, kita jadikan keluarga kita sebagai benteng untuk menghindari dari hal-hal yang tidak Allah ridhai. Apalagi kita harus menghindari pergaulan-pergaulan yang tidak baik, apakah itu anak-anak kita, keluarga kita, dan kita sendiri. Semoga terhindar dari hal-hal yang tidak Allah ridhai. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Nanti lebih detailnya lagi ya, karena keterbatasan ilmu yang saya miliki, saya membahas sedikit ilmu yang sedikit ini dari surah Al-Furqan ayat 63 sampai dengan ayat 76. Mudah-mudahan bahasan yang sedikit ini bisa bermanfaat ya, dan untuk saya sendiri yang fakir ini, yang masih banyak belajar ini, dan mudah-mudahan Allah meridhai kita semua. Alhamdulillah fa'ala takna muntain. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.